Sahabat beriman, anak merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah pernikahan, kehadiran anak menjadi hal yang paling didambakan. Akan tetapi, banyak ditemui anak lahir bukan dari pasangan suami istri yang sah, melainkan dari hasil zina. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak zina itu menyimpan 3 keburukan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Keburukan seperti apakah yang dimaksud? Sebagian ulama menjelaskan maksud anak dari hasil zina buruk dari aspek asal-usul, garis nasab, dan kelahirannya. Sebab anak hasil zina merupakan kombinasi dari sperma dan ovum pezina yang menjijikan. Gen itu terus menjalar turun-temurun. Dikhawatirkan keburukan tersebut akan berpengaruh pada dirinya untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menepis potensi negatif dari pribadi Maryam dalam firman-Nya. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang penjahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Al-Quran Surah Maryam ayat 28. Sahabat beriman, berzina merupakan perbuatan dosa. Akan tetapi, anak yang lahir dari hubungan zina tidak dibebani oleh dosa dari kedua orang tuanya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 164. Laki-laki yang menzinai wanita hingga hamil tidak boleh menikahi wanita tersebut sampai ia melahirkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darimi, dan disahihkan Al-Albani. Larangan menikahi wanita hamil hasil zina juga dijelaskan Ru'ayfi bin Zabit Al-Ansyari radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengairi tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan disahihkan Ibnu Katsir dan Al-Albani. Berbeda dengan pasangan suami istri yang terikat pernikahan. Pasangan yang berhubungan intim di luar nikah tidak mengharapkan kehadiran anak. Maka tak jarang mereka membuang bahkan membunuh anak dari perbuatan zinanya. Marak diberitakan kasus pembuangan bayi di berbagai media. Hal ini dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pasangan yang sah. Sesungguhnya menggugurkan bayi atau membunuhnya merupakan tindakan kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apabila anak-anak yang dibunuh itu ditanya dengan sebab dosa apakah dia dibunuh? Al-Quran Surah At-Takwir ayat 8 hingga 9. Sanggupkah kita menjawab pertanyaan tersebut? Tidak semua pezina memilih membunuh atau membuang anaknya. Ada di antaranya yang memilih melahirkan dan membesarkan anaknya. Lalu bagaimana status anak dari hasil zina? Anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, tidak boleh kepada bapaknya. Karena sesungguhnya bapak biologisnya bukanlah bapaknya secara syariat. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa bapak biologisnya bukanlah bapak dari anak tersebut. Maka haram anak itu dibinkan ke bapaknya. Anak yang lahir dari perbuatan zina juga tidak punya wali dari pihak keluarganya. Karena itu, dia tidak memiliki bapak, sehingga tidak ada jalur keluarga dari bapak. Sementara wali nikah hanya ada 2 pihak keluarga bapak. Karenanya, wali nikah pindah ke hakim KUA. Zina dilakukan atas dasar suka sama suka. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menjelaskan hukum bagi pezina. Perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali pukulan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah An-Nur ayat 2. Wanita adalah pemilik pintu dan pemegang kunci syahwat. Maka dalam ayat tersebut, aib pezina melekat pada wanita. Orang yang telah melakukan zina memilih untuk menikah.
Akan tetapi pernikahan tidak menghilangkan dosa zina. Mereka tidak mendapat pengampunan darinya seseorang, tetapi akan dianggap pezina sebelum bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Wallahu a'lam bishawab.